Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pertemuan topik kedua, botani umum. Pada perkuliahan hari ini, Bu Intan akan membahas tentang struktur dan komponen sel. Kalian pasti tahu dong sel itu apa? Sel merupakan bagian terkecil dari suatu organisme. Maka sebelum kalian belajar tentang jaringan, organel, organ, kita bahas dulu mengenai sel. Kita belum masuk ke dalam sel tumbuhan. Bu Intan akan memberikan satu dasar sel terlebih dahulu, struktur sel yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita belajar banyak mengenai sel tumbuhan. Nah, materi dalam struktur dan komponen sel, kita harus tahu dulu doktrin sel itu apa. Apa yang mendasari kita harus belajar sel. Yang kedua, penggolongan jasad seluler. Nah, sel itu sebenarnya dibagi jadi berapa sih? Yang ketiga, komponen sel. Nah, sel itu punya bagian-bagian apa saja? Nah, semua ini akan terjawab, ketiga pertanyaan ini akan terjawab saat kalian memperhatikan PowerPoint yang Bu Intan share dan Bu Intan upload dalam Bandicam dan YouTube, sehingga akan Bu Intan share dalam e-learning nantinya. Kita harus tahu dulu nih, secara umum jasad hidup yang ada di alam itu dikelompokkan jadi dua. Satu, jasad hidup seluler atau cellular organism. Dua, ada jasad hidup yang bukan seluler atau non-cellular organism. Jasad hidup seluler mempunyai satuan atau unit dasar berupa sel ini tadi, bagian terkecil. Contohnya ada bakteri, pada hewan, dan tanaman tingkat tinggi. Sedangkan jasad hidup yang non-seluler atau bukan seluler itu tidak tersusun atas sel, melainkan satuan yang lain. Contohnya virus, dan satuan dasarnya virion. Ini bisa dipahami ya. Jadi dalam jasad hidup tuh ada di alam tuh ada dua macam, jasad hidup seluler dan jasad hidup yang non seluler atau bukan seluler. Kita pelajari dan menjawab doktrin sel dulu. Sejarahnya gimana sih? Sejarah dari sel pertama kali itu digunakan oleh Robert Hooke. Nah, si Pak Hooke ini pada tahun 1635 sampai 1703 dia itu menjelaskan mengenai potongan tipis gabus di bawah mikroskop. Nah, beberapa abad setelah istilah sel itu digunakan untuk menyatakan dasar minimum atau self duplication, doktrin sel ini menyatakan bahwa semua sel berasal dari sel yang sudah ada sebelum masing-masing sel itu punya sistem kehidupan sendiri. Jadi sel, Bu Intan ulangi, sel yang berasal dari sel itu sudah ada sebelumnya, ya. Sel itu punya sistem kehidupan sendiri. Nah, semua sel itu tersusun, ada protein, susunannya ada protein, asam nukleat, lemak, ada polisakarida. Nah, sel itu merupakan satuan yang dinamis, jadi bukan statis, ya, sifatnya fleksibel sekali karena selalu mengalami perubahan. Contoh nih, kayak tambah ukurannya, volume, proses pertumbuhannya juga berubah, ada perubahan fungsi di dalam, sehingga itu yang dinyatakan bahwa sel itu merupakan satuan yang dinamis. Ya, kalau dinamis itu mengalami perubahan menyesuaikan kondisi. Ya,
transformasi sel. Jadi sel itu bisa bertransform nggak Bu? Bisa. Jadi transformasi sel itu berlangsung jika struktur selnya tidak mengalami perubahan yang ekstrim. Contoh nih, karena terlalu panas akhirnya ekstrim banget tuh ya, sehingga sel itu stagnan, dia tidak bisa mengalami perubahan. Oleh karena itu, struktur sel itu merupakan pendukung kehidupan sel. Jadi kalau sel itu berubah, berarti struktur selnya juga ikut berubah, bertransformasi. Kecuali dia mengalami sesuatu yang ekstrim sehingga membuat dia tidak bisa mengalami perubahan. Jadi justru dia itu mengalami stres, malah tidak bisa mengalami perubahan. Itu malah tidak baik. Jadi tidak baik karena cuaca ekstrim, mungkin kondisi faktor ekstrim, atau membuat dia mengalami penurunan sel, produktivitas sel, sehingga membuat dia tidak bisa berkembang atau tidak bisa terdukung kehidupannya. Sel itu punya dua fungsi. Satu, sebagai piranti kimiawi. Contohnya proses metabolisme. Dua, piranti yang menyimpan kode informasi biologi. Kalian tahu gen dong? Gen itu atau DNA, RNA itu semuanya ada di piranti yang menyimpan kode informasi itu ya di dalam inti sel yang akan diturunkan ke keturunan atau anak-anaknya. Ya. Penggolongan jasad seluler. Jasad seluler itu bisa digolongkan menjadi jasad bersel tunggal atau uniseluler organisme dan jasad bersel banyak atau multiseluler organisme. Penggolongan jasad seluler ini didasarkan atas struktur dan organisasi sel. Kalian pasti pernah mendengar dong ada sel prokariot dan eukariot. Nah, itu merupakan penggolongan jasad sel yang didasarkan atas struktur dan organisasinya. Penggolongan jasad seluler, jadi kalau kita golongkan ada sel tunggal dan ada sel banyak. Bu Intan bikin tabel, di sini ada sel tunggal itu berdasarkan organisasi selnya terbagi menjadi dua, prokariot dan eukariot. Kalau sel banyak diorganisasikan selnya berupa hanya satu, hanya eukariot. Bu Intan ulangi. Di sini ada Bu Intan tuliskan sel tunggal dan sel banyak. Sel tunggal berdasarkan organisasi selnya terbagi atas dua, prokariot dan eukariot. Sedangkan sel banyak hanya punya satu organisasi sel, yaitu eukariot. Kita contohkan ya. Sel tunggal yang memiliki organisasi sel prokariot contohnya adalah Escherichia coli atau kalian mendengarnya disingkat E. coli. Sedangkan sel tunggal yang punya organisasi sel eukariot contohnya Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae ini tergolong jadi termasuk sel eukariot. Sel banyak hanya punya satu organisasi sel eukariot, yaitu tanaman tingkat tinggi ya. Contohnya ada tanaman tingkat tinggi, manusia dan hewan. Jadi kita itu termasuk ke dalam sel banyak atau masuk ke golongannya eukariot. Kalau kalian perhatikan dalam gambar ya, antara sel prokariot dan eukariot, lihat nih di sini. Kalau prokariot hanya ada inti sel di sini, nukleus ya. Bentuknya kapsul ya, ada ekornya yang namanya flagellum. Di antara flagellum dan juga bagian kapsul, di antaranya ada namanya cell wall atau dinding sel. Yang warna biru nih ya. Ini cell wall. Di antara bagian di dalam inti sel ya, inti sel ini dengan bagian cell wall ada membran sel.